aku dong. Lepas
Berkati dokter yang merawatnya Tuhan, berkati pengawal yang merawatnya Tuhan. Biar hanya biru-biru saja Tuhan yang memulihkan kembali kesehatan teman-teman kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini mencari pekerjaan Tuhan. Kau berkati setiap usahanya Bapak. Kau berkati setiap apapun data-data, dokumen-dokumen yang diperlukan Tuhan. Kau yang berkati setiap prosesnya dari awal nanti Tuhan sampai pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kau beri yang terbaik buat teman-teman kami. Kami percaya Kau punya waktu yang tepat Tuhan. Kau sediakan pekerjaan yang luar biasa baik buat teman-teman kami. Berkati juga mungkin teman-teman kami yang saat ini lagi mencari perkuliahan Tuhan. Berkati dia Bapak. Berkati setiap usahanya Tuhan, setiap prosesnya Bapak. Dari awal mungkin dia mencari, dia ujian untuk mendapatkan perkuliahan Bapak dan Kau berkati. Kami percaya dan terlalu percaya Tuhan. Masa depan perkuliahan yang terbaik Kau sudah sediakan buat teman-teman kami. Baik yang mencari usaha juga Tuhan, usaha sampingan Bapak. Dan Kau berkati Tuhan untuk dia tiap langkahnya Bapak. Buat semua apapun yang dia lakukan dia kerjakan. Kiranya Kau Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini bergumul dalam mencari jodoh. Tuhan berkati pribadi masing-masing Bapak. Persiapkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya jodoh yang terbaik sudah Kau sediakan untuk kami Tuhan. Waktu yang terbaik juga Bapak Kau sudah atur Tuhan. Kami boleh berencana Tuhan, tapi rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati hubungan kami antara orang tua Bapak. Mungkin tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera Bapak. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, tanamkan dalam hati kami sebuah kasih, sebuah damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu nyata dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Berkati juga hubungan kami antara sesama teman Bapak. Baik mungkin saat lagi tidak baik-baik saja Bapak. Kiranya Kau berkati hati kami supaya damai sejahtera dan kasih-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah berkati kami dalam setiap proses hidup kami Bapak. Kami percaya pergumulan masalah yang Kau berikan untuk kami itu akan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di malam yang gelap ini kami akan mendengar sebagainya firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan mendengar firman Tuhan. Berkati biar firman-Mu jadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Bapak yang bisa dipergunakan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami Bapak. Baik itu kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Agar berkat cinta kasih karunia yang tidak pernah kosong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, baik kepada hamba-Mu yang hari ini akan memberitakan firman-Mu, bukan dengan kuat dan gagah dari manusia, tetapi dengan pertolongan dan campur tangan Roh Kudus, yang juga menjamah setiap anak-anak muda yang hari ini hadir. Untuk membuka hati adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Karena firman-Mu berkata demikian, bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun kami pada segala kebenaran. Dan Roh Kudus juga yang memiliki suatu pekerjaan dan tugas dari Bapa untuk mempertobatkan manusia dari dosa. Itu sebabnya bahwa kami Tuhan dalam pengenalan yang benar, dengan hati yang benar, untuk menghasilkan perbuatan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Urapi setiap waktu penyampaian, sehingga setiap kebenaran firman Allah dapat maksimal menjadi berkat Tuhan di mana Engkau menempatkan kami
masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang judul yang diberikan kepada saya adalah dosa keturunan. Kata keturunan bisa ditafsirkan dari berbagai macam sudut pandang atau posisi seseorang dan latar belakang akademisi seseorang. Salah satunya kalau kata keturunan dibahas dari sisi medis dalam hal bereproduksinya manusia. Berarti kata keturunan adalah sesuatu yang diturunkan, yang ada pertalian hubungan darah, DNA atau RNA-nya atau genetiknya. Apakah dosa keturunan bawaan sel darah atau dosa keturunan dalam pengertian kedua turun bicara tentang perpindahan posisi dari atas ke bawah. Kalau bicara gravitasi, keturunan dari kata turun, berarti ini merupakan suatu perpindahan, bukan genetik, bukan proses reproduksi yang dibawa dari orang tua kepada anaknya dan demikian turun-temurun, tapi merupakan sebuah perpindahan dari orang tua ke anak, ke cucu, ke cicit dan seterusnya, tetapi merupakan sebuah, sekali lagi, perpindahan. Tidak ada hubungannya dengan genetik atau bereproduksinya suatu siklus kehidupan. Atau kalian bisa menjelaskan lagi pengertian keturunan dari sudut pandang yang lain, sah-sah saja. Tapi hari ini yang pasti dosa keturunan bisa ditafsirkan menjadi hal yang membahayakan karena bisa membuat seorang anak muda putus asa dengan masa depannya karena berpikir bahwa kalau ibu bapaknya kawin cerai, maka nanti dia juga pasti kawin cerai. Kalau salah satu orang tuanya dipukuli KDRT, maka nanti dia juga akan KDRT. Karena semua orang juga tahu KDRT kalau mau bicara tentang simpel dogmatnya, kekerasan dalam rumah tangga, pemukulan dari suami ke istri atau istri ke suami walaupun agak jarang. Mukul pasangan hidup dosa enggak? Dosa. Memukul pasangan hidup dosa enggak? Tapi alasannya benar, dosa enggak? Dosa. Hah? Jadi tolong dibedakan antara dosa keturunan secara dogmatis dengan berbuat dosa secara psikologis. Secara psikologis itu ada aksi, pasti ada reaksi. Lu jual, gua beli. Dan itu tidak ada hubungan dengan dosa dogmatis perihal keturunan. Karena manusia memang diberikan respon free will secara psikologis untuk memilih respon apa yang akan diputuskan untuk dirinya lakukan ketika dia diperlakukan, sebut saja baik positif ataupun negatif, baik yang dia suka ataupun yang dia tidak suka. Kedua-duanya bisa memunculkan yang positif, kedua-dua yang berbeda tadi positif negatif juga bisa memunculkan reaksi yang negatif ya. Dan itu tidak ada urusan dengan dosa keturunan. Seperti halnya, mana lebih dulu? Daud membunuh Goliat
atau Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba? Terima kasih. Mana lebih dulu? Daud membunuh Goliat atau Daud jatuh dalam dosa karena Batseba? Daud membunuh Goliat. Ya? Lebih dulu Membunuh Goliat. membunuh Goliat. Oke? Kalau mau bicara tentang perjumpaan pribadi dari pernyataan-pernyataan Daud ketika melihat orang Filistin menghina Allahnya, yang kedua ketika Saul memperlengkapi dia dan dia tolak komentar-komentarnya, ketika dia berbicara langsung dengan Goliat, bagaimana militannya dia tidak ada keraguan sama sekali bahwa walaupun belum pernah terjadi dan belum dilihat, tetapi dia sangat yakin hasil akhirnya seperti yang dia katakan pasti jadi kenyataan, dan itu jadi kenyataan. Tetapi ketika tiap hari dia melihat di soto rumahnya, di jendelanya dia melihat Batseba yang sangat aduhai, singkat cerita Alkitab menceritakan akhirnya Daud memilih berbuat dosa. Apakah ayah ibunya juga melihat Batseba di zamannya? Tidak. Oke. Nah, sekali lagi, kenapa saya katakan banyak orang muda jadi putus asa? Karena mendefinisikan secara liar pemahaman dosa keturunan. Karena dia berpikir, buat apa saya belajar firman Tuhan? Buat apa saya setia ke gereja? Buat apa saya mencari pasangan hidup yang takut akan Tuhan di gereja? Buat apa saya sama-sama menikah sebagai seorang pelayan? Toh hasil akhirnya saya sudah tahu, pasti rumah tangga saya tidak ada bedanya dengan hancurnya rumah tangga ayah dan ibu saya. Atau sebaliknya, rumah tangga saya, ayah ibu saya benar, tetapi perempuan yang saya cintai atau laki-laki yang saya cintai, rumah tangga orang tuanya hancur-hancuran, kawin cerai. Lebih baik saya putusin saja, walaupun dia adalah orang yang setia sama Tuhan, tapi buat apa? Karena saya menikahi orang yang punya dan membawa dosa keturunan. Nanti saya melahirkan anak, atau saya nanti sebagai bapak punya anak, lalu kemudian saya punya suami atau saya punya istri, walaupun saya orang benar, orang tua saya orang benar, nanti anak saya ditinggal ibunya atau ditinggal bapaknya karena pasangan hidup saya adalah pewaris dosa keturunan. Daripada begitu, akhirnya orang jadi putus asa, lalu jadi mati rasa, dan akhirnya lebih memilih hidup seorang diri tanpa menikah. Kenapa? Karena dia sudah kalah sebelum bertanding. Doktrin-doktrin itu jadi menghantui seseorang, tapi tidak bisa dipungkiri konsep seperti itu akan membentuk suatu pribadi yang unik dalam sebuah komunitas. Akan jauh lebih cenderung introvert, atau bersifat menyerang, atau selalu berpikiran negatif sebelum bukti-bukti itu cukup untuk sebuah kesimpulan diambil. Nah, untuk itu hal yang paling umum ditakuti oleh semua orang tentang dosa keturunan, kalau dibacakan secara rinci setiap ayat kepanjangan, tapi karena ini bersifat dosa keturunan, bersifat lebih ke arah doktrinal, jadi nanti bacanya di rumah saja. Saya hanya menyebutkan pasalnya, yaitu di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Di situ disebutkan dalam kalimat akhir ayat 9-nya bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, kalimat-kalimat pentingnya yang berkenaan dengan judul ini yang bersifat ponis dan konklusi sebuah kebenaran, itu aja yang saya bacakan. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang suka berbuat baik. Kerongkongan mereka seperti kubur,
Ayat 14, penuh dengan sumpah serapah. Ayat 15, sukanya mereka itu cepat menumpahkan darah. 16, ya, ini lifestyle-nya, keruntuhan dan kebinasaan. Itu yang mereka tinggalkan di jalan mereka. 17, jalan damai tidak mereka kenal. Jadi bersifat provokatif, arogansi, dan seterusnya. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Lalu kemudian ayat yang ke-19 bagian akhir, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sekali lagi, seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Seluruh dunia berarti semua orang yang akan sedang telah hidup di dunia adalah orang-orang yang pasti jatuh walaupun waktunya tidak bersamaan. Ada yang duluan, ada yang sedang menuju, dan ada yang belum lahir tapi pasti akan jatuh dalam hukuman Allah. Ayat 20, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan. Kalau dosa itu yang upahnya maut terjadinya karena kesalahan bertindak, logikanya bisa dibetulin dengan mengambil tindakan perbaikan. Logika seperti ini dibuang oleh firman Tuhan, bahwa ini bukan soal kesalahan perbuatan. Makanya diberitahu bahwa dosa yang menguasai seluruh dunia itu tidak bisa manusia menjadi benar karena melakukan di sini pada zaman ayat ini ditulis yang bersifat teokrasi, menyembah kepada Allah, itu hanyalah bangsa Israel. Selebihnya adalah politeisme, menyembah kepada Allah-Allah yang terbatas, seperti Allah gunung, Allah lembah, Allah laut, Allah padang gurun, dan seterusnya. Atau menyembah semua Allah itu sekaligus, bukan satu-satu. Jadi kelakuan manusia tidak bisa merubah suatu keadaan yang bersifat mengikat dulu, sekarang, dan selamanya. Makanya dikunci dengan statement tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan. Lalu masuk ke judul, dosa keturunan. Sebut saja dalam hal ini misalnya ayah dan ibumu saling pukul-pukulan. Apakah anaknya yang pukul-pukulan itu adalah terjadi karena ayah ibunya melakukan pukul-pukulan, atau ayah ibunya pukul-pukulan dan anaknya pukul-pukulan adalah bukti kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan yang tadi saya bacakan dalam Roma pasal yang ketiga tadi. Yang ibu bapaknya lakukan, anaknya lakukan, cucunya lakukan, cicitnya lakukan adalah membuktikan kebenaran firman Allah bahwa semua orang di dunia tidak ada yang benar, tidak ada yang memuliakan Allah. Apapun yang mereka lakukan hanya akan menumpahkan darah
keruntuhan, kebinasaan adalah identitas manusia. Jika kebenaran firman Allah ini yang kita pakai, maka pukul-pukulan ayah dan ibu bukan penyebab anaknya pukul-pukulan, tetapi yang dilakukan oleh ayah ibunya adalah membuktikan bahwa firman Allah tidak salah, bahwa manusia bisanya hanya berbuat dosa. Tapi bukan karena berbuat baru dia berdosa. Tolong dibedakan. Hati-hati cara berpikirnya. Bukan karena dia memukul istrinya atau memukul suaminya baru dia berdosa. Tetapi karena dia berdosa, makanya dia saling memukul, membalas, membenci, meniru. Itu tidak membuat dia jadi baru berdosa, tapi itu membuktikan bahwa dia memang dari dulu adalah orang berdosa. Karena tadi saya kutip di dalam ayat 9 Roma pasal 3 kalimat terakhir, di situ adalah semua ada di bawah kuasa dosa, dan batasannya adalah selama masih ada dunia di mana di dalamnya ada manusia yang hidup, dikatakan semua orang di dunia memang adalah sudah dikuasai dosa. Jadi dari kalimat itu jelas bahwa dosa tidak ada hubungan dengan genetik. Karena kalau dosa adalah genetik, maka nanti akan muncul cerita pewayangan. 5 Pandawa itu jadi benar. Kenapa? Karena darah mereka adalah hasil percampuran darah manusia dengan darah para dewa. Makanya mereka lebih benar daripada orang-orang Kurawa. Kalau kalian berpikir secara genetik dosa, maka tidak ada jalan lain kekristenan. Manusia harus kawin dengan Yesus Kristus. Karena Allah yang menjelma menjadi manusia itu di dalam kekristenan cuma satu orang, yaitu hanya Yesus. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Alkitab menceritakan tentang perjalanan Yesus. Tidak ada satu ayat pun yang bisa dijadikan referensi bahwa Yesus menikah. Yesus mengawini seseorang, sehingga Yesus memulai suatu darah yang tidak tercemar karena keturunan dari darahnya. Alkitab tidak memberi kesaksian satu ayat pun atau indikasi seperti itu, tidak ada sama sekali. Kalaupun pernah ada isu perjalanan teologi yang menyampaikan kekristenan seperti hal itu, bahwa Yesus pernah kawin, itu bersifat kebenaran yang dia buat sendiri, tetapi tidak didukung oleh satu ayat dari firman Tuhan sama sekali. Awalnya, kenapa manusia dikuasai oleh dosa? Roma 5 ayat 12, di situ dikatakan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Oke, membahas kembali kata judul khotbah hari ini adalah keturunan. Ya, untuk bisa memberikan makna yang seperti diangkat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menggunakan kata menjalar untuk memahami judul khotbah tentang keturunan. Apakah secara genetik
atau bicara perpindahan. Tapi Alkitab dalam ayat 12 menyebutkan kata maut itu telah menjalar kepada semua orang. Semua artinya tidak ada satupun pengecualian. Semua yang namanya selama dia orang, baik yang pernah lahir, sudah lahir, dan yang akan lahir nanti manusia terakhir sebelum kiamat, selama dia orang, kata semua itu mengikat dan tidak memberi alternatif apapun, tidak memberi dispensasi apapun, selama kondisinya adalah terpenuhi di dalam ayat yang ke-12 ini, maka selama dia orang, kecuali orang hutan, ya, selama dia orang terikat dengan kata semua telah berbuat dosa, biarpun dia belum lahir. Hanya masalah waktu yang berjalan akan membuktikan bahwa semua yang akan lahir pun pasti akan berbuat dosa, padahal belum lahir. Ayat yang ke-14 di situ ditulis juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Mereka orang atau orang utan yang dibicarakan? Hah? Orang ya, bukan orang utan. Juga atas manusia yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam atau di dalam kuasa maut. Jadi sekali lagi saya bacakan ayat 14, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Ayat 14 itu di tengah. Kan kalimat awalnya, sungguh pun demikian mautlah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Berlaku hukum yang tadi kalimat ayat di atasnya. Semua orang di mata Tuhan adalah orang hukuman. Semua orang adalah orang berdosa. Semua orang adalah orang yang pasti binasa atau dibinasakan. Kenapa? Karena hukumnya adalah, sekali lagi di ayatnya yang ke-15 akhir, ya, bahwa semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, sekalipun dia belum mati. Lahir juga belum. Bagaimana dia bisa berbuat dosa? Lahir saja belum. Tapi biarpun dia belum lahir, selama dia orang, pasti jatuh di dalam kuasa maut. Kondisi ini bersifat informatif, bukan mengajak berpartisipasi. Enaknya yang mana, baiknya yang mana. Tidak, kalimat ini bersifat informatif. Terima nggak terima, Tuhan sedang menginformasikan, ini loh penilaian manusia di mata saya. Berarti ini tidak ada hubungan dengan keturunan, tapi ini bicara tentang kondisi. Biarpun perilakunya dirubah, tapi kondisi yang Allah sudah kondisikan bahwa manusia itu pasti mau berbuat atau tidak berbuat, hanya masalah waktu, pasti akan dibinasakan. Itu adalah satu kondisi yang sudah diciptakan, ditentukan, dan ditetapkan. Itu bersifat informatif, bukan mengajak berunding. Dan itu bukan sebuah pilihan. Allah tidak mengajak kita memilih. Allah sedang memberitahu tentang sebuah kebenaran. Dan Allah tidak minta persetujuan saudara dan saya.
Makanya kalimatnya saklek. Di luar aku kamu binasa. Itu sudah bicara solusi, ya. Tapi bagian tahap ini, suka nggak suka, nggak ada urusan dengan saudara. Kalau melihat kondisi ini, makanya saya bilang, ya kita semua sama-sama tahu, ya. Kalau saya boleh loncat, untung kan Yesus hadir ke dunia. Kalau nggak hadir, mengerikan sekali. Ayat 18 untuk menjelaskan kata keturunan, dipakai lagi kata beroleh. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh hukuman. Beroleh berarti tidak bicara respon keturunan. Keturunannya mau bagus, mau jelek, mau orang baik, mau orang benar, mau orang suci menurut agama dan keyakinan kepercayaan, selama dia manusia, dia dapat oleh-oleh dari kondisi orang yang melahirkannya, tapi bukan secara genetik, tapi merupakan suatu kondisi di mana dia lahir sebagai manusia beroleh hukuman. Kita tidak bisa mempersalahkan Adam dan Hawa karena itu sudah basi. Yang kedua, kita bahas lagi, seandainya Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, apa bisa ada solusi dari situ? Ini coba ya, kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, bisa mundur waktu? Jadi sia-sia nggak ngebahas itu? Sia-sia. Karena orang yang putus asa biasanya memperoleh kenyataan bukan dengan fakta, tapi memperoleh kenyataan dengan hayalan. Seandainya aku punya sayang. Jadi jangan lagi bicara tentang seandainya Adam dan Hawa tidak berbuat dosa. Sekali lagi, karena itu tidak bisa dijadikan kita untuk mendapatkan solusi. Mari kita bicara tentang fakta, ya. Ayat 19. Yuk kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berbuat belum? Belum. Waktu ayat ini ditulis kalian udah lahir belum? Kalian orang bukan? Ayat ini bicara yang berdosa anak monyet atau anak orang? Yang udah lahir atau yang belum lahir? Semuanya. Makanya saya bilang, kebenaran ini tidak bersifat menawarkan sebuah pilihan. Kebenaran ini bersifat informatif. Setuju tidak setuju, terima tidak terima. Ini adalah merupakan satu hasil akhir yang pasti dialami oleh semua orang berdosa. Ayat yang sudah terkenal, Roma 3:23, bahwa upah dosa itu adalah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kemudian dalam keadaan seperti itu, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami hal itu? Mari kita pertegas cara berpikir kita dalam memberikan suatu kesimpulan di hari ke depan, baik kepada internal kekristenan maupun dalam meresponi perbedaan keyakinan dengan yang berbeda keyakinan dengan kita. Ketika kita bicara tentang bagaimana caranya supaya kita masuk ke sorga, pertegas kalimat itu, bahwa kondisi yang terjadi sekarang itu bukan lagi bicara tentang karena kita berbuat dosa.
Karena tadi sudah dibahas di atasnya, jangankan yang tidak berbuat, yang akan lahir pun tinggal masalah waktu, pasti akhirnya menggenapi Roma 3 tadi, bahwa jalan mereka hanya akan menuju kepada kebinasaan, maut, dan seterusnya. Jadi jangan bicara tentang apa yang saya harus lakukan. Karena pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh Nikodemus kepada Yesus. Akhirnya dia ngerti nggak? Waktu Yesus menjelaskan, kamu harus dilahirkan kembali, dia ngerti nggak? Enggak. Karena memang keselamatan tidak bicara tentang apa yang harus kita lakukan. Karena kalian dan saya berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Kita sudah ada pada kondisi di mana berbuat ataupun tidak berbuat, hidup kita hanya akan membuktikan kebenaran Allah bahwa kita itu pasti berbuat dosa, tapi bukan itu yang membuat kita berdosa, tetapi kita berbuat itu untuk membuktikan Allah benar bahwa kita itu bisa nggak ada yang lain selain daripada kita ini adalah orang berdosa, akan terbukti lewat perbuatan kita. Jadi bukan karena berbuat kita berdosa, tapi karena orang berdosa makanya kita hanya bisanya berbuat dosa. Dan itu tidak bicara tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya keluar. Tidak ada jalan keluar. Kalau bicara tentang pertanyaannya, apa yang harus engkau dan saya lakukan? Jadi terkutuklah orang yang mengatakan dengan pelayanan yang setia kita diselamatkan. Terkutuklah orang yang mengatakan dengan memberi persembahan saya diselamatkan. Karena kekristenan tidak pernah mengajarkan dua solusi tentang keselamatan. Kekristenan hanya mengajarkan, atau Injil hanya mengajarkan, keselamatan itu hanya oleh pertukaran di kayu salib. Jadi jangan merasa euforia yang menyesatkan, seolah-olah kita lebih pasti daripada orang lain selamat karena kita pelayanan bukan menerima 1 talenta, tapi 5 talenta. Itu kisah di Alkitab ya. Bahkan mungkin saya bikin secara berlebihan. Orang lain 5 talenta, kalian 9 talenta. Lalu kalian ngomong, saya lebih pasti selamat daripada yang cuma 1 talenta. Ada kisah di Alkitab. Ketika orang Farisi merasa bahwa dirinya jauh lebih pasti masuk ke surga karena dia sudah melakukan ini dan itu, lalu kemudian di belakang dia datang orang berdosa yang memukul-mukul dirinya. Aku orang berdosa, aku telah berbuat ini, aku telah berbuat itu yang menyakiti hati Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku orang inilah yang kata firman Tuhan yang empunya kerajaan. Karena dia datang ke Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Sementara orang Farisi, aku orang diselamatkan karena aku tidak seperti orang ini. Padahal jelas yang saya bilang tadi harus dipertegas adalah keselamatan tidak muncul dari pertanyaan saya harus ngapain. Keselamatan bicara tentang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan Makanya Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Fasilitas itu sudah dijanjikan. Untuk kita zaman perjanjian baru, fasilitas itu sudah digenapi. Untuk kita orang perjanjian baru, bukan menantikan, buka hatinya. Abraham menantikan dengan kasus penyembelihan Ishak yang batal. Tetapi saudara dan saya tidak menantikan, sudah digenapi. Tinggal mau nggak buka hati. Ciri orang buka hati
hati itu adalah yang orang tuanya bukan pendosa? Kembali ke judul tentang keturunan tadi. Kalau buka hati itu cirinya adalah syaratnya orang tuanya tidak boleh pendosa, maka tidak akan ada satupun di antara kita yang akan bisa buka hati. Tapi untung Tuhan tidak mengatakan dosa kita itu akan diampuni kalau kamu sudah menghapuskan dosa keturunan. Tidak. Waktu di sebelah Yesus, seorang penjahat yang sebut saja untuk mempersingkatnya divonis bertobat. Saya tanya, sebelum Yesus mengatakan hari ini juga kamu akan bersama dengan aku, apakah dia disuruh menghapus dosa keturunannya dulu? Yang kedua, apakah dia disuruh minta maaf dulu sama orang yang telah dia bunuh, yang dia perkosa, yang dia rampok? Turun dulu nggak dia? Adakan pemulihan dulu nggak dia? Ada putus hubungan dosa keturunan dulu nggak dia? Ada minum air cucian kaki bapak ibunya dulu nggak? Karena telah jadi anak maling kundang. Ada tawaran itu? Atau ada indikasi bahwa kita memiliki kesan Yesus menyuruh dia berdamai dulu dengan orang-orang yang telah jadi korbannya? Ada kesan itu? Tidak. Ketika orang ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus langsung meresponnya secara agresif. Hari ini juga kamu akan buang jauh-jauh. Tidak ada dosa keturunan. Yang ada adalah mau buka hati nggak hari ini? Kalau kita bicara tentang orang terluka selalu melukai, itu bukan bicara dogma tentang dosa, tapi itu bicara tentang satu bukti bahwa Allah benar, manusia itu bisanya hanya berbuat dosa. Yang kedua, sebagai orang berdosa ataupun tidak orang berdosa, yang namanya di luar Tuhan, Tuhan sudah memberitahu hukum manusia secara umum. Di luar anugerah, Tuhan sudah memberitahu sifat psikologis manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Ilmu jiwa manusia, Tuhan sudah angkat itu di hukum Taurat. Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti. Artinya, sikap kita sangat ditentukan oleh kondisi seperti apa kita hidup. Makanya, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Kalau tiap hari kita ditabokin, apa iya kan yang tidak membalas? Apa yang terjadi dengan kematian Yosua, Eliezer, dan seterusnya yang sekarang lagi viral? Lu jual, gua beli. Sesabar-sabarnya orang, psikologi orang itu tetap berlaku. Hukum ada aksi, pasti ada reaksi. Dan itu bukan bicara tentang keturunan. Memang Allah ciptakan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Kita selalu bereaksi kepada setiap orang yang beraksi di lingkungan dan di dalam kesekitaran kita tiap harinya. Dan itu berlaku buat semua orang, tanpa terkecuali kepada orang yang sudah lahir baru. Makanya keluar 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Atau sisi lain, Alkitab membahasnya bahwa kita itu akan disempurnakan, ya, menjadi kudus, tak bercacat celah, menjadi sempurna, seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Lalu kemudian firman Tuhan mencatatkan, walaupun aku tahu aku tidak mungkin sempurna seperti Bapa, tapi setidak-tidaknya aku berjuang mengejar atau meraihnya.
firman Allah mengatakan biji ditabur, tumbuh, besar, dipelihara, dirawat, berbunga, berbuah, matang, baru dipetik. Itulah proses pengenalan kita tentang aksi reaksi selama kita setelah lahir baru. Makanya konsep tentang tidak dikuasai oleh dosa yang diturunkan, yang beroleh dari atas ke bawah. Alkitab membahasnya di dalam Roma pasal 6 ayatnya ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi dosa itu bersifat kekuasaan, bukan tentang perbuatan kita. Perbuatan kita hanya membuktikan bahwa kuasa dosa itu di luar kemampuan kekuatan kita. Makanya kehendak yang baik ada padaku, tapi yang aku lakukan adalah yang aku benci. Kebenaran akan Allah ada padaku, tapi yang kulakukan justru yang tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus Kristus, buka hati bahwa ini juga bersifat informatif, bahwa kalau kamu percaya, maka pertukaran antara aku yang disalibkan untuk mengambil dan menukar mautmu itu akan kuberikan. Itu bukan bersifat perjuangan, tapi itu bersifat informasi. Makanya Efesus mengatakan keselamatan itu adalah anugerah. Itu bukan hasil perbuatan. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi hari ini, seperti apapun dosa bapak, ibumu, kakek dan nenek moyangmu, mulailah perkatakan dengan iman. Karena sifat iblis itu adalah menanamkan roh terdakwa. Ah, kamu gak mungkin begini, lihat tuh, kata orang juga, tuh lihat tuh kata pendeta, buah gak mungkin jauh dari pohonnya. Kenapa banyak orang tersugesti dengan kalimat itu? Karena manusia adalah makhluk psikologis. Apa yang menguasai pikirannya, ya itulah yang akan dia tunjukkan kepada kehidupannya tiap hari. Driving life apa? Kegelapan atau kekudusan yang mengemudikan hidup saudara? Kalau yang mengemudikan hidup saudara adalah firman Allah, mulai hari ini saudara bisa perkatakan, kalau penjahat saja bisa lahir baru, kenapa saudara tidak? Tapi orang lain mengatakan, pelayan Tuhan mengatakan, perkataan Tuhan tidak bisa dibantah dan diubah oleh pelayan Tuhan ataupun oleh gereja. Saya katakan gereja di sini bukan bicara tentang organisme, tapi bicara tentang organisasi, karena gereja pernah menjalani masa kegelapan dalam sejarah perjalanan gereja. Makanya muncul Martin Luther di tengah-tengah perjalanan sejarah gereja. Karena pada waktu itu mengatakan, kalau kamu mau diselamatkan, persembahkanlah uang ke kotak rumah Tuhan. Pada waktu berbunyi ting, maka pindahlah rohmu dari neraka, harusnya ke neraka, sekarang pindah ke surga. Fasilitas itu bukan hanya sudah terjadi, tetapi punya nilai kekekalan sekalipun saudara dan saya belum masuk ke surga. Yuk kita baca ayat 10-nya, Roma pasal 6 ayat 10. Oke, 1, 2, 3. Sebab raja ini adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oke. Satu kali untuk Selama-lamanya. siapa yang sudah dibaptis lebih dari 5 tahun, angkat tangan.
5 tahun terakhir dari setahun ini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa angkat tangan? Gak ada. Saya aja gak angkat tangan. Karena dosa ini tidak bicara tentang perasaan kita, ketulusan kita. Korintus menjelaskannya, jika karena pengetahuanmu akan kebenaran membuat orang lain tersandung, maka dosa orang itu akan kutimpakan kepadamu. Bisa saja saya merasa benar sesuai dengan firman Tuhan, tetapi pastoral saya tidak peka dengan ketidakdewasaan sekitar saya. Untung Tuhan tidak mati berkali-kali, karena kalau Tuhan mati berkali-kali, itu saya baru mengambil waktu 5 tahun. 5 tahun aja dari detik ini ke belakang, saya tanya, siapa yang hanya sekali berbuat dosa, angkat tangan. Yang lebih dari 1 kali berbuat dosa, angkat tangan. Sekalipun kita telah lahir baru, firman Tuhan memang jelas, jangan berbuat dosa lagi, itu harga mati. Tapi Allah kita dalam kesempurnaannya juga memahami bahwa yang namanya hidup dalam kekudusan itu adalah sebuah perjalanan hidup sampai kita dipanggil Tuhan. Sekali lagi, kelahiran baru itu bukan bicara tentang hari ini lahir baru langsung pindah ke sorga, tapi kelahiran baru itu bicara tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup saudara dengan perjalanan hidup saya berbeda. Karena tidak bisa dipungkiri, makna psikologis, dampak psikologis seorang anak yang punya orang tua hamba Tuhan, atau yang punya orang tua pelayan Tuhan, atau yang punya orang tuanya setia di dalam Tuhan dan menjadi teladan di dalam Tuhan buat anak-anaknya, akan berbeda dampaknya kepada seorang anak jika seorang anak yang lain dibesarkan oleh seorang keluarga, sebuah keluarga yang tiap hari kerjaannya bohong, nipu, nyopet, berzina, kawin lagi. Secara psikologis, kalau itu berbeda, wajar nggak? Sangat wajar. Karena manusia itu memberi respon hari ini dan untuk kedepannya tidak pernah bisa lepas dengan bayang-bayang berdasarkan siapa yang mengendalikan masa lalunya. Itu sebabnya perjalanan seseorang dalam menempuh panggilan Tuhan nggak bisa ukurannya bahwa si A itu lebih kurus dari si B berdasarkan karena si A lebih dulu. Ingat Alkitab mengatakan kalau itu jadi ukurannya nanti akan terjadi, kamu akan kaget. Yang kamu anggap terdahulu jadi terkemudian, yang kamu anggap terkemudian malah di hadapan Tuhan dia duduk di pangkuan Allah Bapa di sorga. Kenapa? Karena perjalanan hidup itu, kelahiran baru itu adalah perjalanan hidup person to person di hadapan Allah, bukan kumulatif. Jadi kalian tidak usah minder dengan pelayanan orang lain. Kalian tidak usah minder dengan kesalehan orang lain, karena kesalehannya itu adalah miliknya di hadapan Tuhan. Sedangkan pergumulanmu adalah milikmu dan kesalehanmu di hadapan Tuhan. Dan upahmu tidak ditentukan dari durasi. Kembali saya mengutip, penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus bertobat seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak mau hidup dalam kekudusan. Nanti ajalah matinya kalau sudah bertobatnya kalau sudah mau mati. Kenapa? Apakah kalimat itu tidak alkitabiah? Oh tidak, sangat alkitabiah. Karena ada di Alkitab bahwa ada orang yang bertobatnya justru pada waktu besok sudah harus mati menurut tradisi pengadilan Romawi Pontius Pilatus itu.
Orang yang disalibkan besok itu harus mati, dan kalau belum mati dia akan dibunuh di atas salib itu. Makanya untuk memastikan kematian Yesus, Yesus ditombak dulu karena memang harus mati. Ulu hatinya harus ditusuk. Dan itu tanpa terkecuali dengan penjahat ini. Memang ada kenyataannya. Orang yang bertobatnya pada saat besoknya mau mati. Kalau saudara mengatakan, kalau begitu saya juga bertobatnya nanti saja kalau mau mati. Ya sini dia saya bunuh dulu. Kenapa? Karena kisah penjahat ini matinya adalah dibunuh bersama dengan Yesus, disalibkan. Kan Alkitab mengatakan, Taurat malah mengatakan mati hidup itu Tuhan yang tetapkan. Makanya orang yang bunuh diri tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lagi pula, kalau ada orang mengatakan, nanti saja bertobatnya, kalau sudah mau mati, pertanyaan saya, itu membuktikan tulus atau bulus? Mengasihi atau culas? Kalau orang tulus, memahami dari sisi tentang tadi dosa diturunkan saja menjadi sebuah kondisi yang tidak bisa diraih solusinya oleh karena kita harus berbuat apa, lalu kemudian kita menerima anugerah, maka dia akan mengatakan, hidupku bukannya akulah. Kalau kalian berharta, kalian bertalenta, kalau kalian memiliki yang orang lain tidak miliki, bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Sekalipun jenisnya berbeda dengan orang lain, ujiannya berbeda dengan orang lain, toh tidak ditentukan dari itu untuk Tuhan mengupahi kalian. Dari hati terpancar ini. Yang penting berangkat dari konsep hidup ini milik Tuhan. Dan kalaupun aku dipercayakan Tuhan, aku bukan sebagai pemilik, aku pengelola milik Tuhan yang harus dikembalikan karena kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan upahku tidak ditentukan dari berapa banyak hasil pekerjaanku. Upahku ditentukan barang siapa setia sampai garis akhir. Jadi bukan orang yang bikin heboh di pelayanan, kata Matius 7, berseru-seru Tuhan, Tuhan, berbahasa roh, tiap hari berbahasa roh, mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat orang lain belum tahu, dia udah tahu, dan semua yang dia kasih tahu nggak ada satu pun yang meleset. Tapi Matius 7 mengatakan apa? Kelak aku akan berterus terang, enyahlah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau hari ini kita semua ada di tempat ini, saya katakan, kalian semua adalah dari sekian miliar orang yang pernah hidup dan akan hidup di dunia, kalian adalah sangat istimewa karena bersifat personal. Jadi jangan sampai Tuhan mengatakan engkau luar biasa bagiku, tapi saudara dan saya meresponi kondisi ini biasa-biasa saja. Ayo, tadi pemimpin pujian mengatakan, apapun keadaan kita hari ini, tapi kalau bicara tentang Tuhan, bicara untuk Tuhan, bicara tentang apa arti hidup ini, mari kita selalu berapi-api. Jangan tanyakan lagi pada waktu pelayanan saya dapat apa. Jangan tanyakan lagi pada waktu saya ke gereja saya dapat apa. Tapi ubah sekarang, pada waktu saya pelayanan, Tuhan dapat apa dari hati saya. Tuhan Yesus memberkati.